Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jailani dengan NIM 11920601119 dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi terkait struktur dan fungsi lipid pada mata kuliah biokimia. Apakah kalian mengetahui apa itu lipid? Nah, lipid memegang peranan penting dalam struktur dan fungsi sel. Lipid adalah senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut dalam air, yang dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar seperti kloroform atau ether. Lalu, lipid juga merupakan sumber nutrisi yang sangat penting bagi tubuh. Bukan hanya pembakarannya menghasilkan jumlah energi yang tinggi, kan tetapi juga karena peranannya dalam melarutkan vitamin yang hanya larut dalam lemak dan juga kandungan asam lemak esensial dalam lemak. Lemak disimpan dalam jaringan adiposa di mana ia dapat berperan sebagai selubung panas pada jaringan dan pelindung pada organ-organ tertentu. Setelah kita mengetahui pengertian dari lipid, marilah kita beranjak pada jenis-jenis lemak. Jenis-jenis apa aja sih yang ada pada lemak itu sendiri? Yang pertama ada asam lemak. Asam lemak adalah asam organik berantai panjang yang mempunyai atom karbon dari 24 sampai 24. Asam lemak memiliki gugus karboksil tunggal dan ekor hidrokarbon nonpolar yang panjang yang menyebabkan kebanyakan lipid bersifat tidak larut di dalam air dan tampak berminyak atau berlemak. Nah, asam lemak sendiri terdiri dari dua macam. Yang pertama, asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh ini merupakan asam lemak yang disusun oleh rantai atom karbon penyusunnya yang berikatan tunggal atau mengikat dua atom hidrogen. Lalu yang kedua, asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh merupakan asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Asam lemak tidak jenuh ini dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah ikatan gandanya, yaitu asam lemak dengan ikatan tidak jenuh tunggal dan asam lemak dengan ikatan tidak jenuh jamak. Nah, contoh makanan yang mengandung lemak jenuh dan tak jenuh. Yang mengandung lemak jenuh diantaranya daging, irisan sosis, krim, keju. Sedangkan yang mengandung tak jenuh yaitu alpukat, minyak ikan, dan minyak zaitun. Selanjutnya jenis-jenis lemak yang kedua yaitu gliserida. Gliserida netral adalah campuran ester antara asam lemak dengan gliserol yang berfungsi sebagai simpanan energi yang berupa lemak ataupun minyak. Tata nama monogliserida dan digliserida ditentukan oleh jumlah, jenis, dan posisi asam lemak yang terikat pada gliserin. Jumlah asam lemak yang terikat 1 atau 2 diberi awalan mono atau di. Sedangkan trigliserida yang lebih dikenal dengan sebutan triasil gliserol merupakan gliserida di mana gliserol diesterifikasi dengan 3 asam lemak. Nah, di sini terdapat struktur monogliserida, digliserida, dan trigliserida. Monogliserida dan digliserida adalah kelompok gliserida yang dibentuk dari hasil reaksi antara gliserol dan asam lemak. Dan dalam monogliserida, satu dari gugus hidroksil pada gliserol disubstitusi dengan asam lemak.
Sedangkan dalam digliserida terdapat 2 gugus hidroksil yang disubstitusi dengan asam lemak. Reaksi pembentukan monogliserida dan digliserida dapat dengan cara reaksi atau interestrifikasi atau gliserolisis. Dan trigliserida yang lebih dikenal dengan sebutan triasil gliserol merupakan gliserida di mana gliserol diesterifikasi dengan 3 asam lemak. Trigliserida ini terdapat pada minyak sayur dan lemak hewan. Jenis-jenis lemak yang ketiga yaitu lipid kompleks. Lipid kompleks merupakan kombinasi antara lipid dengan molekul lain. Contoh dari lipid kompleks adalah lipoprotein dan glikolipid. Nah, di sini terdapat struktur dari lipoprotein. Lalu, jenis-jenis lemak yang terakhir yaitu lipid non-gliserida. Lipid jenis ini tidak mengandung gliserol. Asam lemak bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. Adapun yang termasuk dalam jenis ini yaitu sphingolipid, steroid, kolesterol, dan malam. Nah, di sini terdapat sphingolipid yang merupakan fosfolipid yang tidak diturunkan dari lemak. Penggunaan primer dari sphingolipid adalah sebagai penyusun selubung mielin serabut saraf. Nah, di sini juga terdapat struktur dasar dari steroid. Beberapa hormon reproduktif merupakan steroid, misalnya testosteron dan progesteron. Selanjutnya, di sini terdapat struktur dari kolesterol. Kolesterol merupakan jenis lipid yang menyusun membran plasma. Kolesterol juga berhubungan dengan pergeseran arteri. Malam atau lilin. Malam tidak larut di dalam air dan sulit dihidrolisis. Malam sering digunakan sebagai lapisan pelindung kulit, rambut, dan lain-lain. Malam juga merupakan ester antara asam lemak dengan alkohol rantai panjang. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari lemak, selanjutnya kita beranjak pada sifat fisika lipid. Yang pertama, sifat fisika lipid itu tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik. Yang kedua, berhubungan dengan asam lemak atau esternya. Yang ketiga, digunakan oleh makhluk hidup. Nah, setelah mengetahui sifat kimia secara singkat dari lipid, selanjutnya beranjak pada peran atau fungsi lipid. Peran dan fungsi lipid yang pertama yaitu lemak sebagai sumber energi, di mana dalam setiap 1 gram lemak menyediakan sekitar 9 kalori untuk tubuh. Lemak yang baik ternyata bermanfaat untuk menjadi sumber energi. Yang kedua, lemak sebagai pertumbuhan sel. Yang ketiga, membantu penyerapan vitamin. Yang keempat, menunjang produksi hormon. Yang kelima, transportasi metabolik sumber energi. Dan yang terakhir, pembentukan sel dan sumber asam lemak esensial.